Di video sebelumnya, kita sempat bahas AMD yang berhasil bangkit dari keterpurukan lewat tangan dingin bos barunya, Lisa Su. Mereka juga bangga banget karena chipnya dipakai di PS5, Xbox, sampai mobil Tesla. Tapi melihat Bang Elon dan Mas Mark segila itu sama Nvidia, seakan kasih tahu kita kalau AMD kayaknya nggak bakal bisa deh ngalahin Nvidia. Mereka kayak nggak dikasih ruang sama sekali buat ikut main di ranah AI. Nah, di episode kali ini, kita bakal bedah rivalitas abadi dua raksasa teknologi ini lagi. Sebuah kompetisi yang anehnya di babak kali ini kelihatan timpang sebelah. Kenapa? AMD sama sekali nggak bisa nyusul Nvidia di market AI. Dan gimana caranya Nvidia bisa sekokoh itu jadi raja tunggal dunia? Padahal, dua bos besar perusahaan ini sebenarnya saudara jauh loh. Hah, beneran? Yuk kita bahas di Room 49. Sebelum kita bahas rivalitasnya, kalian harus tahu dulu kalau bos besar Nvidia, Jensen Huang, dan bos besar AMD, Lisa Su, adalah saudara jauh. Ya, kalian nggak salah dengar, mereka adalah sepupu jauh. Tapi meskipun secara DNA mereka mirip, jalan ninja yang dipilih kedua perusahaan ini sejak awal berdiri itu beda banget. Kita mulai dari AMD. Perusahaan ini lahir lebih dulu, tahun 1969. Didirikan oleh seorang eksekutif nyentrik bernama Jerry Sanders. Di dunia bisnis, AMD dari dulu punya takdir sebagai the challenger atau si penantang. Strategi AMD dari awal emang pragmatis banget. Mereka lihat dulu apa yang sukses di pasaran. Lalu mereka buat versi cloningnya dengan harga yang lebih terjangkau. Contohnya, waktu Intel nguasain pasar prosesor komputer, AMD hadir sebagai alternatif ekonomis. Dan siapa sangka, strategi ini bikin AMD sukses besar saat itu. Tapi karena mentalitas ini juga, AMD lebih banyak fokus sama kebutuhan pasar yang harus dijawab hari ini, bukan di hari esok. Nah, di kubu sebelah, Nvidia baru lahir 24 tahun kemudian, tepatnya tahun 1993, di sebuah meja makan restoran, Denny's. Sejak hari pertama, Jensen Huang emang gak tertarik sama sekali buat ikutan main lawan Intel di pasar CPU. Jensen lebih pilih strategi yang dalam ilmu bisnis disebut Blue Ocean Strategy, atau nyari lapak baru yang belum ada kompetitornya. Dan lapak yang dia pilih waktu itu adalah grafis 3D untuk video game, atau yang saat ini kita kenal dengan GPU. Tahun 90-an, industri game itu masih dianggap mainan bocah yang gak punya masa depan finansial sama sekali. Tapi Nvidia bertaruh di sana. Langkah ini akhirnya ngelahirin GeForce, lini produk yang kemudian jadi salah satu nama paling legendaris di industri game. Jadi secara baseline, AMD lahir sebagai penantang hardware yang udah ada. Sementara Nvidia sejak awal emang didesain buat berspekulasi nyiptain pasar baru. Sampai tibalah di tahun 2006, saat AMD mutusin buat invasi ke lapaknya Nvidia. Mereka nekat membeli ATI Radeon, sebuah perusahaan raksasa kartu grafis saat itu. Babak awalnya terjadi pada tahun 2014 saat Lisa Su ditunjuk buat jadi CEO AMD. Waktu itu dia ngeluncurin Ryzen, sebuah CPU yang bikin Intel dan Nvidia ketar-ketir. Bahkan perang Nvidia dan AMD waktu itu di dunia gaming terasa seimbang. Sampai akhirnya era artificial intelligence atau AI datang dan bikin Nvidia ninggalin AMD dengan senyum tipisnya. Kalau kita bicara soal GPU buat main game, sekarang AMD dan Nvidia itu mungkin masih bisa saling sikut. AMD bawa trik harga murah, sementara Nvidia bawa fitur canggih kayak ray tracing. Tapi pas pintu gerbang era AI dibuka, dunia baru sadar kalau Nvidia ternyata udah selesai perang, bahkan sebelum AMD sempat pakai zirahnya. Kenapa bisa setimpang itu? Alasan pertamanya adalah karena Nvidia sebenarnya bukan perusahaan hardware. Mereka adalah perusahaan software. Kita balik lagi ke tahun 2006, tahun dimana AMD lagi pusing mikirin utang setelah beli ATI Radeon. Di tahun yang sama, Jensen Huang ngeluarin sebuah platform software bernama CUDA. Gampangnya, CUDA adalah bahasa pemrograman yang bikin kartu grafis Nvidia bisa dipakai untuk pekerjaan lain selain main game. Bukan cuma nampilin visual, tapi juga ngerjain jutaan perhitungan matematika berat yang dibutuhin buat melatih AI. Waktu itu banyak orang termasuk investor Wall Street bilang langkah ini aneh dan gak masuk akal karena Nvidia ngabisin miliaran dolar buat ngebangun teknologi yang belum jelas pasarnya. Tapi Jensen keras kepala, dia maksa semua kartu grafis Nvidia wajib ditanam sistem CUDA.
Fast forward belasan tahun kemudian, bom AI meledak. ChatGPT lahir, AI generator menjamur di mana-mana. Dan tebak apa? Semua ilmuwan, profesor, dan developer AI di seluruh dunia, dari zaman mereka kuliah dulu, belajar AI-nya ya pakai bahasa kuda, bahasa yang diciptain oleh Nvidia. Jadi, sekarang pas AMD lihat potensi dan nawarin chipset harga murahnya, para bos raksasa teknologi kayak Mark Zuckerberg dan Elon Musk cuma bisa senyum kecil. Karena ya mereka nggak bisa pindah ke AMD. Kalau mereka ganti hardware ke AMD, mereka harus nulis ulang jutaan baris kode software AI dari nol. Kalau dikalkulasi, biayanya jauh lebih bengkak dan buang-buang waktu. Di sini, Nvidia berhasil mengunci seluruh industri lewat ekosistem lock-in. Mereka nggak cuma jualan cangkul, mereka udah nguasain seluruh sawahnya. Alasan kedua adalah karena Nvidia sukses bikin AMD terus main di pasar kecil. Sampai-sampai mereka nggak bisa ngelihat pasar yang duitnya nggak berseri. Kemarin kita tahu, AMD bangga banget karena chip mereka dipakai di PS5, Xbox, sampai mobil Tesla. Kelihatannya keren kan? Tapi di mata Nvidia, pasar konsol game kayak PS5 itu receh banget. Untungnya tipis, makanya Nvidia sengaja ngalah di situ. Mereka milih fokus bikin chip buat komputer server raksasa yang emang disiapin buat masa depan. Dan pas era AI meledak kayak sekarang, Nvidia udah curi start duluan. Mereka tinggal panen duit sendirian. Alasan ketiga adalah soal kepercayaan. Di dunia korporasi global, ada satu hukum gak tertulis. Nobody gets fired for buying Nvidia. Nggak bakal ada manajer IT atau kepala divisi teknologi yang bakal dipecat sama bosnya kalau mereka milih produk Nvidia. Kenapa? Ya karena Nvidia udah jadi standar emas di industri. Untuk proyek AI bernilai miliaran dolar, perusahaan nggak mau menjadi kelinci percobaan. Mereka cenderung memilih solusi yang udah terbukti. Disinilah Nvidia unggul. Reputasi inilah yang ngasih Nvidia daya tawar yang luar biasa. Mereka nggak selalu harus jadi pilihan termurah. Karena banyak pelanggan bersedia ngebayar lebih demi performa yang udah terbukti, dukungan ekosistem yang matang, dan tahu bahwa ribuan perusahaan lain juga pakai teknologi yang sama. Jadi kemenangan Nvidia bukan cuma soal chip atau software. Mereka juga berhasil membangun sesuatu yang jauh lebih sulit dibeli, yaitu kepercayaan pasar. Inilah kenapa Nvidia kini bisa dibilang adalah rajanya AI. Terus kalau udah gitu, AMD bakal mati ketelan waktu aja dong. Mereka kayaknya udah telat banget. Jawaban simpelnya tentu tidak. Kenapa? Karena mereka adalah the challenger. Melihat dominasi maut Nvidia tadi, mungkin kalian bakal mikir, wah kalau kayak gini mah mending AMD nyerah aja nggak sih? Udah telat banget. Tapi tunggu dulu. Kalau ada satu hal yang kita pelajari dari sejarah AMD di video sebelumnya, itu adalah jangan pernah remehin AMD pas mereka lagi di posisi penantang. Meskipun kelihatan mustahil, AMD sebenarnya masih punya peluang besar memecah monopoli ini. Dan uniknya peluang emas ini justru datang dari kepanikan para pembeli Nvidia sendiri. Nah, biar nggak salah paham, kita harus buka-bukaan soal realita bisnis di balik layar. Saat ini perusahaan sekelas Microsoft, Meta, dan Google emang 100% masih ketergantungan setengah mati sama Nvidia. Mereka tetap antre dan bayar mahal karena butuh chip dari Nvidia buat jalanin AI mereka hari ini. Tapi di saat yang sama, bos-bos teknologi ini juga panik dan gerah. Mereka tahu bahaya banget buat bisnis mereka kalau selamanya disandra oleh satu penyuplai tunggal yang bisa naikin harga sesuka hati. Makanya, para raksasa teknologi ini main dua kaki. Sambil tetap borong chip Nvidia demi bertahan hidup sekarang, mereka diam-diam nyuapin modal dan kerjasama bareng AMD. Mereka sengaja melihara AMD sebagai senjata cadangan biar Nvidia nggak bisa semena-mena selamanya. Bentuk bantuannya nggak main-main. Meta rela keluar duit triliunan buat ngeborong chip AI terbaru AMD yang dipasang di server mereka sebagai alternatif. Microsoft juga kerjasama erat sama AMD buat masukin chip AI AMD ke layanan cloud mereka, Microsoft Azure. Bahkan OpenAI yang bikin ChatGPT juga ikutan ketemu sama AMD buat nyari jalan keluar dari ketergantungan Nvidia. Artinya apa? Ya AMD juga dapat keuntungan karena raksasa teknologi dunia pengen AMD sukses demi merusak monopoli Nvidia. Nah, modal kepercayaan dan duit dari para raksasa teknologi ini dipakai AMD buat beresin kelemahan terbesar mereka, yaitu software. Saat ini, AMD lagi habis-habisan ngembangin software tandingan bernama ROCm.
Ini tuh semacam alat penerjemah. AMD pengen bikin sistem di mana para developer AI bisa mindahin semua kode codingan mereka dari Nvidia ke chipnya AMD, cuma lewat sekali klik, tanpa harus nulis ulang dari nol. Kalau software penerjemah ini makin sempurna, benteng software kuda yang dibangga-banggain Nvidia otomatis bakal jebol. Jadi meski Nvidia kini lagi jauh di atas, nggak mustahil buat AMD bikin tangga super cepat yang nyusul rivalnya di lantai atas. Dari persaingan Nvidia dan AMD ini, kita bisa dapat dua pelajaran penting. Pertama, dalam bisnis modern, punya produk kenceng dan murah aja itu nggak cukup buat menang. Yang menang adalah siapa yang berhasil nguasain ekosistem dan punya keberanian buat investasi di masa depan. Intinya, kamu harus visioner. Kedua, meskipun Nvidia emang lagi memimpin jauh di depan, AMD terbukti masih punya nafas yang panjang berkat bantuan yang nggak disangka-sangka. Artinya, kamu selalu punya kesempatan. Nah, sekarang kalau dibalikin ke kamu gimana? Apa pelajaran yang bisa kamu petik dari video ini? Dan bisa nggak ya AMD ngejar Nvidia di industri AI? Tulis opinimu di kolom komentar. Sampai di sini, jangan lupa like, share, dan subscribe Room49 kalau kamu suka dengan video ini. Jangan lupa juga follow IG kita di @room49.id untuk info-info menarik lainnya. Terakhir, kalau ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.